Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kepada Anda semua satu hal yang sangat penting. Jangan tutup halaman ini sebelum selesai. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Jangan langsung mempercayai potongan berita yang tersebar di grup-grup media sosial atau video yang judulnya sudah diubah-ubah sedemikian rupa. Karena hari ini yang akan kita bicarakan bukanlah rumor, bukan gosip murahan, dan bukan sekadar janji-janji manis yang sering kita dengar. Hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih fundamental, sesuatu yang menyangkut kehidupan nyata jutaan orang. Kita berbicara tentang hak. Hak yang seharusnya diterima oleh pegawai negeri sipil, hak pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja, hak anggota TNI dan Polri yang telah berjaga malam demi keamanan kita, semua hakim yang menegakkan keadilan. Dan yang paling banyak membuat resah belakangan ini adalah hak rapel para pensiunan di tahun 2026 ini. Beredar begitu banyak kabar. Ada yang mengatakan uangnya sudah dicairkan secara diam-diam kepada segelintir orang. Ada yang bilang keputusannya sudah dibatalkan total. Ada yang khawatir, jangan-jangan ini hanya manis di bibir janji kosong yang akan menguap begitu saja tanpa pernah terwujud. Pertanyaannya sangat sederhana namun krusial. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di negara kita hari ini? Dengarkan sampai tuntas. Jangan lompat ke bagian tertentu saja. Karena di akhir penjelasan menyeluruh ini, Anda akan memahami satu hal penting yang selama ini jarang sekali disampaikan dengan lengkap dan jujur. Negara tidak sedang mundur dari komitmennya. Negara sedang menata sistemnya agar lebih kuat dan berkelanjutan. Dalam beberapa waktu terakhir, pembicaraan mengenai kenaikan gaji pegawai negeri sipil, pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja, anggota TNI, Polri, para hakim, serta pensiunan kembali menjadi perbincangan hangat. Dan ini bukan tanpa alasan yang jelas. Pemerintah secara terbuka dan transparan menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan para pensiunan bukanlah kebijakan yang diputuskan secara mendadak, bukan keputusan yang diambil berdasarkan emosi sesaat, dan bukan pula hasil dari tekanan politik yang bersifat temporer. Ini adalah bagian integral dari agenda besar penataan negara yang dampaknya tidak hanya akan dirasakan hari ini atau besok, tetapi akan terus bergema bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ke depan. Jumlah orang yang akan menerima manfaat dari kebijakan ini bukanlah angka yang bisa dianggap remeh. Totalnya mencapai sekitar 9,4 juta orang. Angka ini sangat besar dan signifikan. Ini bukan hanya menyangkut satu atau dua kementerian atau lembaga saja. Ini menyangkut jutaan kepala keluarga, jutaan dapur yang harus mengepul setiap hari, jutaan kebutuhan hidup yang sepenuhnya bergantung pada keputusan yang diambil oleh negara. Maka sangat wajar dan masuk akal jika negara tidak bisa bertindak gegabah atau asal-asalan dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan yang menyangkut gaji dan pensiun harus mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari stabilitas fiskal negara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, serta keberlanjutan sistem pensiun nasional yang harus terus berjalan untuk generasi mendatang. Presiden menegaskan satu hal penting yang perlu Anda semua dengarkan dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Kenaikan gaji ini bukan untuk memanjakan siapapun. Kenaikan gaji adalah untuk melindungi martabat pengabdian yang telah diberikan selama ini di tengah inflasi yang terus bergerak di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak bisa dibendung. Di tengah biaya hidup yang terus merangkak naik tanpa henti, negara tidak boleh menutup mata dan pura-pura tidak tahu. Aparatur negara dan para pensiunan bukan sekadar angka-angka di atas kertas anggaran pendapatan dan belanja negara. Mereka adalah manusia-manusia yang telah mengabdikan hidupnya, bekerja dengan penuh dedikasi dan menjaga agar negara ini tetap berjalan dengan baik. Lebih baik uang negara digunakan untuk memperkuat kesejahteraan aparatur dan pensiunan daripada bocor karena korupsi, pemborosan yang tidak perlu dan berbagai kebijakan yang tidak tepat sasaran. Ini bukan sekadar retorika politik yang enak didengar. Ini adalah sikap nyata, dan sikap inilah yang menjadi landasan dari kebijakan yang sedang berjalan saat ini. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting berikutnya. Apa saja yang sudah tegas dan jelas disampaikan oleh pemerintah? Ini adalah bagian yang sangat sering dipotong-potong, dipelintir maknanya, dan disebarkan secara tidak lengkap di berbagai platform. Pemerintah telah menyampaikan beberapa poin kunci yang sangat jelas.
Pertama, gaji pegawai negeri sipil direncanakan untuk naik. Kedua, pensiun para pensiunan direncanakan naik hingga 12%. Kebijakan ini tidak muncul begitu saja dari langit. Ini masuk dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara dan dibahas secara intensif bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Dasarnya sangat jelas, yaitu inflasi yang terus terjadi, daya beli masyarakat yang harus dijaga, dan keadilan antar wilayah yang harus ditegakkan. Pemerintah juga dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh dilihat hanya dari sudut pandang Jakarta saja. Coba Anda bayangkan pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri yang bertugas di Papua, di Nusa Tenggara Timur, di wilayah-wilayah perbatasan yang jauh dari pusat perhatian, di daerah-daerah terpencil yang aksesnya sulit. Beban kerja mereka sangat berat, tantangan yang dihadapi sangat besar, biaya hidup di sana tinggi, namun gaji mereka bertahun-tahun stagnan, tidak bergerak naik. Dalam konteks seperti ini, kenaikan gaji bukan kemewahan. Kenaikan gaji adalah kebutuhan mendesak yang bahkan bisa dikatakan sudah terlambat jika kita membandingkannya dengan era-era sebelumnya yang hampir setiap tahun ada penyesuaian dengan angka 2 digit. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling membuat banyak orang gelisah dan tidak bisa tidur nyenyak. Rapel gaji pensiunan tahun 2026. Apakah ini hanya hoa belaka atau fakta yang sesungguhnya? Ini sangat penting untuk dipahami dengan benar. Banyak yang mengatakan rapel sudah dicairkan secara diam-diam kepada orang-orang tertentu. Banyak yang mengatakan rapel sudah dibatalkan sepenuhnya. Ada yang bilang hanya untuk golongan tertentu saja yang akan menerima. Ada yang mengatakan ditunda tanpa ada kejelasan kapan akan dicairkan. Semua informasi ini beredar liar tanpa konteks yang jelas, tanpa penjelasan yang utuh dan menyeluruh, dan akhirnya menimbulkan ketakutan yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika informasinya lengkap. Dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara, belanja pensiun masuk dalam kategori belanja wajib. Artinya apa? Artinya belanja ini tidak bisa dihapus begitu saja secara sepihak, tidak bisa dibatalkan tanpa ada dasar hukum yang kuat, dan tidak bisa dipermainkan hanya karena ada isu atau tekanan sesaat dari manapun. Negara tidak bekerja dengan cara sembarangan seperti itu. Yang terjadi saat ini bukanlah pembatalan sama sekali. Yang terjadi adalah proses administratif yang ketat dan verifikasi yang dilakukan secara bertahap. Ini adalah perbedaan yang sangat besar dan fundamental, tapi sayangnya sering disamakan secara keliru oleh banyak pihak. Pertanyaan berikutnya yang paling sering muncul di mana-mana adalah, kenapa tidak dicairkan serentak saja? Kenapa tetangga saya sudah menerima tapi rekening saya masih kosong? Kenapa teman saya yang satu angkatan sudah mendapatkan haknya, tapi saya masih harus menunggu dengan cemas? Jawabannya sebenarnya sederhana, namun sangat penting untuk dipahami dengan benar. Jumlah pensiunan di Indonesia mencapai jutaan orang yang tersebar di seluruh Nusantara. Data mereka tersebar di berbagai tempat. Ada di PT Taspen dan ada di PT Asabri. Setiap rupiah yang dicairkan harus tepat orangnya, tepat jumlahnya dan tepat rekeningnya. Satu kesalahan kecil saja bisa berujung pada masalah hukum yang serius. Bisa menjadi temuan audit yang memalukan, bisa menjadi persoalan yang sangat serius bagi negara dan rakyat. Karena itulah pencairan dilakukan secara bertahap, bukan karena negara ragu dengan komitmennya, bukan karena negara kehabisan uang atau tidak mampu membayar, tetapi karena negara berhati-hati agar tidak ada yang dirugikan. Akhir Januari 2026 ditetapkan sebagai awal fase pencairan. Perhatikan baik-baik kata-katanya. Awal fase pencairan bukan tanggal di mana semua orang akan menerima uang secara serentak dan bersamaan. Ini adalah perbedaan yang sangat besar dan signifikan. Tapi sayangnya sering dengan sengaja dihilangkan atau diabaikan oleh konten-konten yang hanya mengejar sensasi dan jumlah penonton tanpa mempedulikan akurasi informasi. Kita juga perlu memahami satu hal penting yang jarang sekali dibahas secara jujur dan terbuka. Dana pensiun untuk pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri bukan semata-mata menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara saja. Setiap bulan gaji pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri dipotong untuk iuran pensiun mereka sendiri. Artinya dana ini adalah dana bersama, dana amanah yang dipercayakan kepada negara. Dana yang harus dikelola dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab.
Karena itulah Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti dengan serius pentingnya transparansi, akuntabilitas yang tinggi, dan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan Taspen dan Asabri. Pembahasan ini sedang berjalan dengan intensif, namun tujuannya sama sekali bukan untuk menghilangkan atau mengurangi hak siapapun. Justru sebaliknya, tujuannya adalah agar dana pensiun ini lebih aman, lebih sehat secara finansial, dan lebih produktif dalam jangka panjang untuk kepentingan semua pihak. Rapel ini bukan hadiah dari negara, bukan belas kasihan, dan bukan janji politik kosong yang sering kita dengar menjelang pemilihan. Ini adalah hak yang sah dan legal. Jika hari ini uangnya belum masuk ke rekening Anda, itu sama sekali bukan berarti hak itu hilang atau dicabut. Jika ada orang lain yang sudah menerima lebih dulu, itu bukan pilih kasih atau diskriminasi. Itu adalah urutan sistem yang memang harus berjalan, bertahap. Yang paling penting untuk Anda pegang dengan kuat adalah ini. Anggarannya ada, dasar hukumnya ada, prosesnya sedang berjalan dan negara tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Negara tidak sedang mempermainkan para pensiunan yang telah mengabdi bertahun-tahun. Negara sedang menata sistem agar kuat dan tidak roboh untuk jangka panjang. Tetaplah tenang, jaga kesehatan Anda dengan baik dan pertahankan martabat Anda, karena hak Anda tidak dihapus, tidak dibatalkan, dan tidak dilupakan oleh siapapun. Sekarang saya minta satu hal yang sama seperti sebelumnya. Jangan geser layar Anda. Jangan berhenti di tengah jalan. Karena bagian ini justru bagian yang paling menentukan cara pandang Anda terhadap seluruh situasi. Disinilah banyak orang akhirnya sadar bahwa yang selama ini membuat mereka gelisah dan tidak bisa tidur nyenyak, bukan kenyataan yang sebenarnya, melainkan informasi yang dipotong-potong dan disebarkan setengah-setengah tanpa konteks yang lengkap. Di bagian sebelumnya kita sudah sepakat pada satu hal yang sangat penting. Hak itu ada dan nyata. Anggaran itu ada dan sudah dialokasikan. Dasar hukumnya ada dan kuat dan negara tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Tapi sekarang muncul pertanyaan lanjutan yang jauh lebih teknis, jauh lebih konkret, dan jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari Anda semua. Pertanyaan seperti, kapan giliran saya akan tiba? Apa yang menentukan prosesnya cepat atau lambat? Kenapa ada yang sudah menerima sementara yang lain masih menunggu dengan cemas? Dan apa yang harus dilakukan agar hak ini tidak tersendat atau terhambat di tengah jalan? Mari kita bahas dengan pelan-pelan satu persatu tanpa emosi yang berlebihan, tanpa asumsi yang tidak berdasar, dan tanpa narasi yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti. Dalam setiap kebijakan besar yang diambil oleh negara, selalu ada dua lapisan yang berjalan secara bersamaan dan saling terkait. Lapisan pertama adalah keputusan politik dan kebijakan fiskal yang diambil di tingkat atas. Lapisan kedua adalah pelaksanaan administratif dan teknis di lapangan, yang sering tidak terlihat oleh mata publik. Banyak orang hanya mendengar dan memperhatikan lapisan pertama saja, tapi lupa atau tidak tahu bahwa lapisan kedua inilah yang sebenarnya menentukan kapan uang benar-benar masuk ke rekening masing-masing penerima. Ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati kenaikan gaji dan pensiun, termasuk rapel yang menjadi hak, itu artinya pintu kebijakan sudah terbuka lebar. Tapi setelah pintu itu terbuka, masih ada lorong panjang yang harus dilalui dengan penuh kehati-hatian sebelum sampai ke rekening masing-masing penerima. Lorong inilah yang sering tidak dijelaskan secara jujur dan transparan kepada publik. Sekarang kita bicara soal timeline atau garis waktu karena ini yang paling banyak ditunggu dan paling sering disalahpahami oleh banyak orang. Pemerintah menetapkan akhir Januari 2026 sebagai awal fase pencairan. Sekali lagi perlu ditekankan ini bukan tanggal di mana semua orang akan menerima uang secara serentak dan bersamaan. Ini berarti sejak titik waktu itu, proses pembayaran sudah boleh berjalan sesuai dengan kesiapan data dan kelengkapan administrasi masing-masing penerima. Artinya mulai dari sana akan ada yang sudah menerima terlebih dahulu, ada yang akan menyusul di upgrade waktu-waktu berikutnya, dan ada yang mungkin harus menunggu sedikit lebih lama lagi. Kenapa tidak bisa diselesaikan dalam satu hari langsung semua selesai? Karena sistem pensiun Indonesia tidak berdiri di satu meja saja. Data pensiunan tersebar di berbagai instansi yang berbeda-beda. Berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Riwayat kerja yang kompleks dan berbagai status keluarga yang beragam.
Ada pensiunan yang datanya sudah lengkap dan bersih sejak awal. Ada yang masih perlu verifikasi ulang karena ada ketidaksesuaian kecil. Ada yang rekeningnya masih aktif dan valid. Ada yang perlu melakukan pembaruan data karena berbagai alasan. Anda perlu tahu dengan jelas satu kesalahan kecil saja bisa menahan seluruh proses pencairan. Misalnya ada perbedaan nama, hanya satu huruf saja rekening bank yang ternyata sudah tidak aktif lagi. Perubahan status ahli waris yang belum tercatat dengan benar di sistem atau data pensiun lama yang belum sinkron dengan sistem terbaru yang sedang digunakan. Semua ini bukan karangan atau cerita fiktif. Ini adalah fakta teknis yang sangat sering terjadi di lapangan dan menjadi penghambat proses pencairan. Disinilah peran PT Taspen dan PT Asabri menjadi sangat krusial dan tidak bisa diabaikan. Taspen dan Asabi bukan sekedar lembaga pembayaran yang hanya menyalurkan uang. Mereka adalah penjaga data yang harus akurat, penjaga akurasi setiap angka dan nama, dan penjaga legalitas. Setiap transaksi yang dilakukan, setiap pencairan yang mereka lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, secara keuangan yang ketat, dan secara audit negara. Bukan hanya hari ini atau besok, tapi bertahun-tahun ke depan, ketika nanti diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Karena itulah pencairan dilakukan secara bertahap dan hati-hati, bukan untuk memperlambat dengan sengaja atau membuat susah, tapi untuk mengamankan hak setiap orang agar tidak bermasalah di kemudian hari dan merugikan penerima sendiri. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering muncul dengan nada emosional dan penuh frustrasi. Kalau memang ini adalah hak, kenapa tidak dipercepat saja prosesnya? Mempercepat tanpa verifikasi yang memadai. Sama saja dengan membuka pintu masalah besar yang akan merugikan semua pihak. Negara pernah belajar dari pengalaman pahit di masa-masa lalu, ketika pembayaran dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa verifikasi yang cukup, dan akhirnya muncul berbagai temuan kesalahan, penyimpangan, bahkan potensi tindak pidana yang merugikan negara dan rakyat. Sekarang negara memilih jalan yang mungkin terasa lebih lambat, tapi jauh lebih aman daripada cepat, tapi penuh risiko dan masalah di kemudian hari. Ini bukan soal tidak percaya kepada para pensiunan yang telah mengabdi. Ini murni soal tanggung jawab negara dalam mengelola uang publik dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita bahas siapa yang biasanya akan menerima pencairan lebih dulu dan apa alasannya. Biasanya pencairan tahap awal akan dilakukan kepada pensiunan dengan data yang paling sederhana dan paling lengkap, tanpa ada masalah. Misalnya, pensiunan dengan status tunggal, tanpa komplikasi, tanpa perubahan ahli waris yang rumit, tanpa riwayat pindah instansi yang berbelit, dan dengan rekening bank aktif yang sudah lama terverifikasi dengan baik. Ini bukan keistimewaan atau perlakuan khusus. Ini murni soal teknis dan efisiensi sistem. Pensiunan dengan riwayat yang lebih kompleks tetap akan menerima haknya, tapi membutuhkan waktu verifikasi tambahan yang tidak bisa dihindari. Dan disinilah sering muncul perasaan tidak adil atau diperlakukan berbeda. Padahal yang terjadi sama sekali bukan diskriminasi atau pilih kasih, melainkan hanya urutan kerja sistem yang memang harus berjalan seperti itu, demi keamanan semua pihak. Mari kita luruskan satu kesalahpahaman besar yang sering terjadi. Rapel bukanlah dana baru yang tiba-tiba harus dicari-cari dari mana. Rapel adalah selisih hak yang memang sudah dihitung dengan jelas berdasarkan kebijakan kenaikan yang telah ditetapkan. Uangnya sudah dialokasikan dengan pasti dalam anggaran. Yang sedang dikerjakan sekarang adalah memastikan bahwa selisih itu sampai ke orang yang tepat dengan jumlah yang tepat pula tanpa ada kesalahan sedikit. Sekarang kita bicara soal isu pembatalan yang sering muncul dan membuat banyak orang panik. Tidak ada satupun pernyataan resmi dari pemerintah yang menyebut bahwa rapel dibatalkan. Yang ada hanyalah penjelasan tentang penyesuaian waktu, penyesuaian mekanisme, dan proses verifikasi yang harus dilakukan. Tapi sayangnya kata penyesuaian ini sering dengan sengaja atau tidak sengaja dipelintir menjadi pembatalan total. Anda perlu membedakan dengan sangat jelas antara ditunda secara teknis dan dibatalkan secara kebijakan. Dua hal ini sangat berbeda dan tidak boleh dicampur aduk. Ditunda berarti prosesnya tetap berjalan, hanya waktunya yang disesuaikan. Dibatalkan berarti dihentikan sama sekali dan tidak akan dilanjutkan.
Yang terjadi sekarang adalah yang pertama bukan yang kedua. Pemerintah tidak hanya berpikir tentang tahun 2026 saja. Pemerintah berpikir jauh ke depan tentang tahun 2003, kumulus 2040. Bahkan lebih jauh lagi untuk generasi mendatang. Sistem pensiun yang kuat dan berkelanjutan tidak bisa dibangun dengan keputusan yang emosional atau reaktif. Harus ada keseimbangan yang cermat antara memenuhi hak hari ini dan menjaga kemampuan negara untuk tetap bisa membayar di masa depan. Karena itulah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah membahas dengan serius tata kelola dana pensiun, termasuk peran Taspen dan Asabri dalam sistem ini. Tujuannya sama sekali bukan untuk mengurangi hak siapapun, tapi untuk memastikan bahwa dana ini tidak jebol di tengah jalan, tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan tidak habis sebelum waktunya sehingga generasi berikutnya tidak mendapat apa-apa. Disinilah letak kesalahpahaman besar yang sangat sering terjadi di masyarakat. Ketika negara melakukan pembenahan sistem dengan serius dan hati-hati, ada sebagian orang yang mengira bahwa negara sedang mencari-cari alasan untuk menunda atau bahkan membatalkan. Padahal justru sebaliknya yang terjadi. Negara sedang mengamankan sistem agar hak ini tidak hanya cair satu kali lalu habis, tapi terus terjamin dengan baik untuk waktu yang sangat panjang. Sekarang pertanyaan paling praktis yang pasti Anda semua ingin tahu apa yang bisa Anda lakukan dalam situasi seperti ini? Pertama, dan paling penting pastikan bahwa data pribadi Anda valid